Sejauh ini, episode 5 adalah episode paling mendebarkan, paling memukau dengan memunculkan karakter penting, tapi juga episode yang paling nanggung. Ya, lagi seru-serunya, tiba-tiba selesai begitu saja. Episode kelima ini juga memiliki durasi yang lebih lama dari episode sebelumnya, memiliki durasi hampir 60 menit. Tapi akan kita persingkat dalam rekap kali ini. Setelah rekap selesai, akan kita lanjutkan ke penjelasannya. Jadi pastikan kalian tonton sampai selesai agar tidak kelewatan hal-hal penting yang ada dalam episode kelima ini. Dan berikut adalah kisahnya. Alur di episode kelima ini melanjutkan dari episode sebelumnya. Setelah membunuh salah satu anggota Flag Smashers, John Walker berlari ke sebuah gudang sambil memikirkan kejadian pembunuhan yang dilakukannya, disertai beberapa nasihat dari Lemar Hoskins agar John Walker bersikap bijaksana. Ia terlihat sangat lemas setelah kehilangan rekan kerjanya. Beberapa saat kemudian, datanglah Sam dan Bucky yang meminta John untuk tetap tenang dan meminta dia untuk menjelaskan kepada pemerintah atas pembunuhan yang dilakukannya dalam kondisi yang terdesak, dengan harapan John Walker akan mendapatkan keringanan hukuman. Namun John Walker tetap memutuskan untuk melakukan pengejaran terhadap Carly dan Flag Smashers. Namun di sini Sam menasihati untuk tidak melakukan kejahatan sekali lagi dan memintanya untuk menyerahkan perisainya agar tidak mengulangi kejadian yang sama. Namun sesuai prediksi kita di episode sebelumnya, John Walker tidak senang ketika perisainya ingin direbut oleh Sam. Dan kemudian terjadilah pertarungan 2 lawan 1 yang sengit di antara mereka. Sam dibantu dengan Bucky melawan John yang kini sudah lebih kuat karena serum yang dipakainya. Terlihat Sam dan Bucky kewalahan melawan John hingga Bucky menghantam tiang listrik dan tangannya korslet. John juga kemudian mematahkan sayap milik Sam hingga tak bisa digunakan lagi. Bahkan John berulang kali hendak menebas kepala Sam, namun selalu digagalkan oleh Bucky. Hingga sampai pada saat Sam yang dibantu Bucky merebut perisai dari John hingga tangan John patah, namun perisainya berhasil didapatkan. Dan pada akhirnya, John Walker kalah dari Sam dan Bucky. Bucky kemudian memberikan perisai tersebut kepada Sam yang memang layak memakai perisai sesuai permintaan Steve Rogers. Setelah itu, kemudian Sam menghapus darah yang ada pada perisai itu yang dirasa sudah mengotori simbol perdamaian sebelumnya yang dimiliki oleh Steve Rogers. Setelah pertarungan itu, Sam kemudian menemui Joaquin Torres, rekannya dari Angkatan Udara. Ketika Torres bertanya akan diapakan sayap yang sudah rusak tersebut, Sam sambil berjalan menjawab agar Torres menyimpannya saja. Dalam adegan ini, ada sesuatu hal yang sangat penting yang akan kita jelaskan di akhir nanti. Beralih ke John Walker yang ada di persidangan atas apa yang telah dilakukannya. Senator kemudian mencabut gelar Kapten Amerika dari John Walker, serta mengeluarkannya dari dunia militer, beserta semua gelarnya pun akan dicabut. Bahkan John tidak akan mendapatkan pesangon setelah pensiun. John Walker tidak menerimanya dan sempat melawan senator, namun hal itu tidak mengubah keputusan para senator dan kemudian John Walker pergi meninggalkan ruang persidangan. Di luar ruangan persidangan, kemudian John Walker didatangi oleh seorang wanita bernama Valentina Allegra de Fontaine. Wanita itu terlihat mendukung aksi pembunuhannya dan sedikit menghasutnya untuk mengikuti rencananya. Siapakah sebenarnya sosok wanita ini? Dia adalah sosok villain dari Marvel Comics yang akan kita bahas mendekati akhir video nanti. Sementara itu, Carly dan para Flag Smashers bersedih ketika melihat tempat pengungsian yang menjadi rumah mereka telah disita oleh JRC atau Dewan Pemulangan Global yang juga menangkap para pengungsi yang ada di sana. Hal ini menyulut emosi Carly yang akan melaksanakan penyerangan malam ini kepada JRC. Kemudian beralih ke Zemo yang ternyata melarikan diri ke Sokovia. Di sana, ia terlihat merenung di depan monumen mendiang keluarganya yang sudah tiada. Tak lama kemudian, datanglah Bucky dengan membawa pistol untuk mengeksekusinya. Di sini, Zemo menyarankan Bucky untuk langsung membunuh Carly karena dia sudah sangat berpikiran radikal dan sudah tidak bisa diajak bicara. Bucky menjawab bahwa ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Setelah Bucky menakuti dengan menembakkan pistol yang kosong, datanglah Ayo dan para Dora Milaje untuk membawa Zemo ke penjara The Raft yang ada di bawah laut yang pernah dipakai untuk mengurung Sam, Wanda, dan para pengikut Steve Rogers.
Sebelum Ayo pergi, Bucky meminta satu bantuan kepadanya, yang akan kita lihat di pertengahan episode ini. Di tempat lain, Sam Wilson pergi mengunjungi Isaiah Bradley untuk menanyakan tentang gelar Kapten Amerika kepadanya. Pria tua itu kemudian menceritakan satu kisah pahit yang dulu dialaminya. Saat itu, begitu banyak jenis serum yang disuntikan ke dalam tubuhnya dan juga para rekan-rekannya, dan sampai mereka sekarat hingga hanya Isaiah yang tersisa. Sungguh menyedihkan kisah pria tua ini. Selain dikabarkan meninggal kepada istrinya, kemudian istrinya meninggal ketika ia diperlakukan kasar oleh pemerintah pada saat itu. Beruntung ada seorang perawat baik hati yang memasukkan kematian Isaiah agar ia tidak dicari dan diperlakukan seperti itu lagi. Namun demikian, semua jasa yang ia lakukan tidak pernah diungkap oleh pemerintah dan media. Inti dari percakapan ini adalah orang berkulit hitam sangat sulit untuk menyandang gelar Kapten Amerika. Mereka lebih mencari orang berkulit putih, bermata biru, dan berambut pirang. Setelah mendengar kisah sedih dari Isaiah, Sam kemudian keluar dan pergi menuju rumah saudaranya, Sarah Wilson. Di sana, ia menyelesaikan semua urusan keluarganya dengan memulai memperbaiki kapal untuk melanjutkan bisnis keluarganya. Sam mengumpulkan rekan-rekan orang tuanya untuk membantu memperbaiki kapal milik keluarganya itu. Tanpa diduga, datanglah Bucky untuk membantunya dengan membawa koper misterius dari Wakanda. Inilah hasil dari permintaan tolong terakhir tadi yang dilakukan oleh Bucky kepada Ayo. Apakah isi dari koper tersebut? Akan kita jelaskan di akhir video nanti. Mereka berdua kemudian saling tolong-menolong untuk memperbaiki kapal, dan di sini mereka sudah lebih akrab dari sebelumnya. Bahkan kemudian, Bucky menemani Sam untuk berlatih menggunakan perisai yang menandakan bahwa Sam sudah bertekad untuk menjadi Kapten Amerika yang baru, dan Bucky 100% sangat mendukungnya. Kemudian mereka berpisah, dan Sam seorang diri tetap berlatih menggunakan perisai itu. Beberapa kali ia kesulitan ketika melemparkan perisai itu, namun Sam tetap berlatih dengan keras setiap harinya tanpa kenal lelah dan kata menyerah. Di sisi lain, Batroc the Leaper menemui Karli untuk membawakan pasokan senjata. Karli meminta bantuan kepada Batroc karena pria ini masih menyimpan dendam untuk membunuh Falcon. Karli kemudian menyalakan aplikasinya untuk mengumpulkan rekan-rekan Flag Smasher untuk melakukan penyerangan terhadap GRC. Sementara itu, Torres yang mengetahui hal ini kemudian mengabarkan kepada Sam. Sam sendiri terlihat sudah siap, dan sebelum mencegah aksi Karli, ia membuka koper misterius tadi yang didapatkan dari Wakanda. Dan kemudian episode kelima ini selesai. Namun kalian jangan langsung skip dan selesai menonton, karena di akhir video ada adegan credit scene yang memperlihatkan John Walker secara diam-diam membuat perisainya sendiri dan memiliki rencana tertentu. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Kita tunggu saja sampai episode ke-6 minggu depan yang merupakan episode terakhir dari serial ini. Dan sekarang kita masuk ke penjelasan episode 5 ini. Pastikan kalian simak baik-baik agar paham. Pertama, kita akan bahas tentang John Walker dan Madam Hydra. Setelah gelar Kapten Amerikanya dicabut, John Walker ternyata memiliki rencana lain bersama dengan wanita yang mendatanginya tadi. Sosok wanita ini adalah cameo besar yang disinggung oleh penulis serial Malcolm Spellman. Sebelumnya, dia menyebutkan akan ada karakter baru yang belum pernah muncul di MCU dan diperankan oleh bintang terkenal dengan banyak penghargaan. Dan ia adalah Julia Louis-Dreyfus yang memiliki banyak penghargaan perfilman. Rencananya, ia akan ditampilkan dalam serial Black Widow, namun karena banyaknya penundaan dan kendala lainnya, maka ia pertama kali ditampilkan dalam serial The Falcon and the Winter Soldier ini. Dalam komiknya, karakter ini adalah mantan agent SHIELD yang bekerja berdampingan dengan Nick Fury. Namun akhirnya dia berkhianat. Selain kemudian bergabung dengan Hydra, ia pun menjadikan dirinya sebagai Madam Hydra. Entah apa yang akan terjadi dalam versi serial ini, tapi kemungkinan besar ia akan membentuk Dark Avenger dengan John Walker sebagai pemimpinnya. Kita tunggu saja ke depannya akan seperti apa. Kemudian, ada Batroc the Leaper yang mendatangi Karli untuk membantunya. Usut punya usut, ini adalah perintah dari Sharon Carter yang sebelumnya menelpon seorang pria dengan logat bahasa Perancis. Pertanyaannya, apakah di episode 6 nanti Batroc diam-diam diminta untuk menyabotase Karli, atau justru Sharon sebenarnya adalah sosok dari power broker? Coba tulis pendapat kalian seperti apa.
Kemudian kembali kepada Sam yang sayapnya dipatahkan oleh John. Adegan Sam yang meminta Torres untuk menyimpan sayap itu menunjukkan semacam pertanda bahwa ketika Sam menyandang gelar Kapten Amerika nanti, maka jelaslah Torres akan menggantikan posisinya sebagai Falcon. Tentunya kisahnya akan berbeda dengan versi komiknya, yang mana jika di versi komik, Torres bermutasi dan mengeluarkan sayap dari tubuhnya, sedangkan di versi MCU ini akan lebih logis dengan mendapatkan sayap Falcon yang diperbaiki dari Falcon. Kemudian kita pasti penasaran dengan isi koper milik Sam. Sangat memungkinkan bahwa koper itu berisi kostum Kapten Amerika yang baru yang dibuat oleh Wakanda. Apakah akan terbuat dari vibranium? Tentu hal ini sangat mungkin karena Sam sama dengan T'Challa yang tidak memiliki kekuatan super atau memakai serum. Jadi, kostum dengan perlindungan ekstra tentu sangat dibutuhkan. Dan buat kalian yang penasaran dengan gambaran kostumnya, berikut ada bocoran dari mainan action figure Marvel Legends seri The Falcon and the Winter Soldier. Kira-kira di episode ke-6 sekaligus episode terakhir nanti, inilah kostum yang akan dipakai oleh Sam Wilson untuk menjadi Kapten Amerika yang baru. Entah akan sama atau berbeda dengan versi action figurnya ini. Dan seperti itulah recap dan penjelasan alur cerita The Falcon and the Winter Soldier episode ke-5. Silahkan subscribe channel ini dan like video ini apabila kalian suka terhadap penjelasan yang sudah saya berikan. Tuliskan komentar kalian tentang episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.